Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak Bapak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak Bapak, hari ini kita akan belajar tematik tema 3 mata pelajaran PKN. Silahkan anak Bapak buka buku paket tema 3-nya halaman 92. Pada halaman 92 ini ada sebuah wacana atau bacaan. Nah, pada bacaan ini akan menjelaskan tentang kegiatan gotong royong. Jadi ini ada sebuah gambar kegiatan gotong royong pada sebuah kampung, yaitu kampung si Siti. Jadi Siti tinggal satu kampung dan di kampung tersebut diadakan kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong ini bagus sekali dilaksanakan dalam suatu kampung karena selain mempererat keakraban, keharmonisan dalam hubungan antara warga kampung, juga tentunya dengan gotong royong pekerjaan yang berat akan terasa lebih mudah. Dan pekerjaan gotong royong ini termasuk dalam pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga Pancasila. Oke, akan Bapak bacakan wacana atau bacaan pada halaman 92 ini. Warga kampung di tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Jadi di kampung tersebut akan dijadikan, di suatu wilayah di kampung tersebut akan dijadikan lahan untuk bermain anak-anak. Makanya dibersihkan untuk dijadikan lahan bermain. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Nah, anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Jadi, semua warga itu bergotong royong. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak juga turut membantu. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, seperti itu ya anak Bapak ya. Jadi, semua warga ini bergotong royong untuk membersihkan suatu lahan agar anak-anak dapat bermain. Karena kalau anak-anak nggak punya tempat bermain kan, takutnya anak-anak itu bermainnya di jalan raya, maka itu membahayakan bagi anak-anak tersebut. Nah, anak Bapak di sini ada sebuah tabel. Jadi gotong royong itu bisa dilakukan di mana saja, di lingkungan tempat tinggal bisa, di rumah bisa, di sekolah bisa ya. Kalau di lingkungan tempat tinggal itu maksudnya di sekitar wilayah rumah atau kampung anak Bapak tinggal. Contohnya seperti tadi, contohnya di lingkungan tempat tinggal ada gotong royong membersihkan masjid, misalnya gotong royong membersihkan lapangan ataupun gotong royong lainnya. Bisa juga gotong royong dalam memperingati suatu hari-hari, misalnya 17 Agustus ataupun hari-hari lainnya. Kemudian gotong royong di rumah, anak Bapak misalnya di rumah ada kegiatan bersih-bersih rumah. Nah, itu juga termasuk juga gotong royong di daerah rumah. Kemudian di sekolah, gotong royong di sekolah itu contohnya misalnya ada kita membersihkan kelas, ada piketnya. Nah, itu termasuk dalam gotong royong. Kemudian lagi biasanya ada misalnya awal-awal kita masuk sekolah itu kan biasanya kelas dan lingkungan sekolah itu karena nggak terpakai jadi biasanya agak kotor, jadi biasanya diadakan gotong royong atau kerja bakti, kita membersihkan areal sekolah ataupun areal kelas seperti menyapu, menyiram dengan air tanaman-tanamannya atau macam-macam lah kayak gitu lah, seperti itu anak Bapak ya. Nah, nanti ada hari ini anak Bapak akan mengerjakan sebuah latihan. Latihannya itu di sini tinggal anak Bapak bikin tabel, nanti bikin tabel seperti ini ya. Anak Bapak cukup mengerjakan nomor 1 sampai nomor 5 saja. Nomor 1 sampai nomor 5. 6 sampai 10 nggak usah. 6 sampai 10 akan Bapak jawabkan di sini ya. Bikin tabelnya yang setuju dan tidak setuju. Nanti anak Bapak tinggal di checklist yang setuju. Kalau dirasa betul, setuju, di checklist. Nah, nanti minta bantuan atau bimbingan juga sama orang tua ya. Akan Bapak jelaskan di sini ya. Misalnya nomor 6.
Nanti Anak Bapak mengerjakan nomor 1 sampai nomor 5. 6 sampai 10 Bapak yang jelaskan di sini. Nomor 6, gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Jawabannya adalah setuju ya. Jadi di checklist di sini. Karena dengan gotong royong itu akan mempererat tali persaudaraan kawan dengan kawan, kemudian keluarga dengan keluarga ataupun hubungan dalam keluarga, ayah, anak, ibu dengan gotong royong itu akan semakin erat tali persaudaraan. Kemudian nomor 7, tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Jawabannya adalah tidak setuju, karena ini salah ya. Pernyataan seperti ini salah. Jadi kita tidak setuju dengan pernyataan seperti ini. Walaupun orangnya sudah banyak, dalam suatu kampung walaupun orang sudah banyak, jadi kita tetap ikut berpartisipasi dalam bergotong royong, karena dalam bergotong royong itu kita dapat menambah keakraban kita dengan warga kampung ya. Jadi kita bisa berbaur dengan warga lainnya dan bisa mempererat hubungan kita agar lebih baik lagi dengan warga kampung, dan tentunya kita menjadi orang yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di kampung. Nomor 8, kebiasaan gotong royong mulai berkurang khususnya di kota besar. Ya, pernyataan ini betul sekarang ya, karena mungkin kesibukan dari warga kota besar. Kalau di Banjarmasin ini masih agak kental gotong royongnya. Maksudnya di nomor 8 di sini, ini adalah gotong royong mungkin di daerah kota-kota besar seperti di Jakarta, di komplek-komplek elit atau segala macam. Nah, seperti itu ya. Jadi karena kesibukan masing-masing, jadi gotong royongnya sudah mulai berkurang. Tapi kalau di kampung-kampung itu sangat kental sekali. Kalau di Banjarmasin ini masih agak kental. Di Banjarmasin ya, Bapak ya, di wilayah kita masih ada kegiatan gotong royongnya. Nomor 9, kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Betul. Jadi kegiatan gotong royong kalau bisa kita lestarikan dan jangan sampai hilang. Nomor 10, contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Nah, ini salah ya anak Bapak ya. Kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Soal ujian ini misalnya ujian ulangan akhir semester atau ulangan tengah semester. Jadi kalian dicontekan. Nah, itu bukan termasuk gotong royong. Jadi jawabannya adalah tidak setuju. Ya, beda kalau misalnya anak Bapak diberi tugas oleh guru mengerjakan tugas berkelompok, ya, mengerjakan tugas berkelompok. Nah, itu boleh gotong royong. Tapi kalau mengerjakan soal ujian, soal UTS di kelas itu ataupun ulangan akhir semester itu secara berkelompok, becontekan atau bahasa Banjar beteronan, nah itu tidak boleh ya anak Bapak ya. Itu jadi jawabannya adalah tidak setuju. Nah, jadi anak Bapak nanti kerjakan latihan bikin tabel nomor 1 sampai 5. Kemudian itu di checklist salah satunya, setuju atau tidak setuju. Ya, itu ya Bapak ya. Mungkin itu saja penjelasan Bapak hari ini. Mudah-mudahan anak Bapak dapat mengerjakan soal latihan pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.